Shalom semua. Bukannya kalau shalom jangan menjamin teman-teman. Ya, kita ulang sekali lagi ya. Shalom. Benjamin. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk teman-teman semua yang hari ini sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam ibadah kita pada malam hari ini. Limpah puji syukur kepada Tuhan yang begitu luar biasa karena atas penyertaan Tuhan yang mengumpulkan kita semua yang hadir pada hari ini, dan tentunya kita harap teman-teman yang hadir di sini semuanya dalam keadaan sehat. Teman-teman semua, kita mau ajak teman-teman untuk mari kita semangat dari awal ibadah ini sampai berakhir dengan baik. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, beta lihat kayaknya masih banyak teman-teman pemuda yang belum datang. Untuk itu, walaupun kita sedikit, namun kita percaya bahwa Tuhan memampukan kita sampai ke tempat ini. Tuhan percaya bahwa kita ada pada hari ini karena Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Untuk itu, mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus pada malam hari ini dengan penuh sukacita karena Tuhan kita begitu hebat. Mari kita beri tepuk tangan dulu dong yang meriah untuk Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Baik teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini, pertama-tama gue mau ucapkan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah hadir, dan juga untuk kakak Cantik Nova yang sudah malam hari ini bergabung bersama teman-teman pemuda Benyamin Oebufu. Semoga bisa sama-sama kita membangun relasi yang baik lagi ya Kak Nova. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan juga untuk teman-teman pemuda Benyamin tetap semangat. Tetap semangat intinya dari awal sampai habis, sampai boleh loyo, sampai boleh kurang tetap semangat. Karena Tuhan bilang ayo tetap semangat karena ini hari debut tema nih agak sedikit wow ya, kalau orang dulu bilang agak sedikit wow. Betul, bisa lihat debut tema tuh ego atau mufakat. Nanti sebentar akan didengarkan secara lebih temanya, tapi sebelum itu gue mau bilang bahwa pada malam hari ini mari kita bersama-sama membangun kebersamaan dalam Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Tanpa memperpanjang dan berlama-lama, kita akan masuk dalam tata ibadah gabungan pemuda Jemaat Benyamin Oebufu Klasis Kota Kupang Timur, Jumat 9 Mei tahun 2025 dengan tema pelayanan, ego atau mufakat. Mari kita bersama-sama bersaat teduh terhadap hadirat Tuhan. Saat teduh selesai. Shalom. Benyamin. Terpujilah nama Tuhan.
kita akan masuk dalam penyembahan. Untuk itu kita akan mengingat pujian. Thank you.
Mazmur pujian terambil dari Mazmur pasal 119. Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai dengan 16. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, saya persilakan teman-teman sekalian untuk berdiri. Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai dengan 16 dengan perikop bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar buku-buku-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikianlah firman Tuhan. Saya persilakan teman-teman sekalian untuk duduk kembali. Baik, sebelum kita ada dalam pemberitaan firman Tuhan, saya persilakan kepada pemuda-pemudi wilayah 3 untuk mempersembahkan pujian.
Shalom. Benyamin. Mari kita sebelum merenungkan firman kita berdoa. Benar Tuhan, kami anak-anak muda, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh keyakinan bahwa kami juga rindu untuk kami dibentuk seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Setiap waktu, setiap saat Tuhan, kami ada dalam kehidupan kami ada di dalam proses kami, dan hari ini Tuhan, kami kembali untuk bersekutu supaya kami mengetahui apa yang menjadi isi hati-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami minta pimpinan Roh Kudus menuntun kami, menyertai kami, memberikan kami hikmat kemampuan untuk kami memahami apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi kerinduan sorga untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Mari berfirman kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Anak-anak muda yang diberkati, pembacaan firman Tuhan terambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Baik, kalau semua sudah menemukannya, saya mengajak kita semua berdiri dan saya minta salah seorang anak laki-laki untuk membacakannya bagi kita. Ada kau yang bersedia? Satu orang laki-laki untuk membacakannya bagi kita. Silakan ada di depan, baca bagi kita Filipi 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Di bawah perikop nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dengan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Baik, berbahagialah setiap anak-anak muda yang mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya saat ini dan akan memeliharanya
Nah, tetapi yang luar biasanya orang-orang percaya itu ketika dong ditanya begini, adakah sukacita dan damai? Dong bilang dengan lantang, ada. Amin. Saya punya sukacita itu. Karena orang-orang percaya itu sekalipun dia ada di dalam persoalan pergumulan berat, tapi dalam setiap waktu ketika ditanya adakah damai, dia harus mengatakan ada. Karena itu bentuk kepercayaannya bahwa dalam setiap waktu, setiap saat, setiap keadaan itu tidak mengukur sukacitanya. Amin ya? Nah teman-teman, tadi kita kenal sudah dikumandangkan dari layar dan dari MC, dari WL, tetapi kita mau memperkenalkan kembali Beta Nova, sekarang Cafi di Bakumi Pasir Panjang. Dan kalau tidak salah 4 tahun lalu, Beta 4 tahun atau 5 tahun lalu, Beta pernah praktek di PPA Benyamin Oebuku dan sempat mimpin pemuda tuh di KIK wilayah berapa ini? Wilayah 3, yang wilayah bisa. Wilayah 3, terus ada di bawah di dekat apa namanya yang di sana tuh, pokoknya yang di sana semua. Nah teman-teman, jadi untuk ke Benyamin ini bagi beta kayak agak sonde asing lagi. Tapi mungkin karena sudah lama sonde datang, terakhir datang tuh 2 tahun lalu waktu ada acara apa? Ya 2 tahun lalu ya. Dan ini hari puji Tuhan beta senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman luar biasa, pemusik, penata layanan di depan, di multimedia yang luar biasa, dan teman-teman semua. Sama seperti yang tadi dikatakan MC, semoga kita bisa menjalin relasi yang baik. Salam kenal untuk semua, Tuhan memberkati kita. Dan untuk itu teman-teman, saat ini kita semua akan belajar bersama tentang apa yang telah ditetapkan untuk kita lakukan, yaitu pelayanan, ego atau mufakat. Ini bahasan yang berat sekali, karena mau pi Benyamin, mau pi Tabita Umi, mau pi di Bethlehem, mau pi apa lagi Paulus, mau pi gereja mana sah, pasti ini 2 ini pasti akan menjadi pergumulan. Baik dari yang masih dalam tahap pemuda, kaum bapak, kaum ibu, maupun jemaat secara keseluruhan. Karena pada dasarnya manusia itu memang memiliki ego. Nah kalau begitu menurut teman-teman ego itu apa? Apa yang teman-teman pahami tentang ego? Kalau tentang mufakat, apa yang teman-teman pahami tentang mufakat? Nah kalau ego ini kalau kita lihat dalam konteks psikologi, ego itu bagian dari diri seseorang yang berfungsi sebagai mediator antara id dengan super ego. Mungkin pernah tahu ya 3 bagian dari manusia, ada id, ego, dan super ego. Jadi ego itu dia ada di tengah-tengah, dia memediatorkan keduanya. Id bicara tentang kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, dan super ego itu adalah nilai-nilai di dalam lingkungan sosial. Jadi sedapat mungkin ego itu akan menghubungkan keduanya supaya kebutuhan kita, keinginan kita, hasrat kita sekalipun itu bisa selaras dengan nilai-nilai sosial. Nah sampai di sini kira-kira apa yang salah dari ego? Karena kan dia menyetarakan itu, dia memediator
di dalam Kristus, sampai-sampai dia menekankan tentang identitas kita. Dia bilang, ingat loh, kita semua ini adalah milik Kristus, ada di dalam Kristus. Jadi baik itu nasihat, baik itu penghiburan, baik itu kasih mesra. Kasih itu bukan hanya bilang kasih tapi mesra. Teman-teman paham kalau mesra ya? Itu berarti dia mempunyai ikatan emosional yang tidak terganggukan. Kalau seseorang bermesra atau itu sungguh-sungguh, orang bilang begini, dunia milik mereka berdua, dunia milik berdua saja, yang lain itu hanya kontrak di sini. Terus Paulus juga tekankan ada belas kasihan. Teman-teman, kalau ngomong tentang belas kasihan itu bukan main-main. Belas kasihan itu sesuatu yang kita tidak bisa mendapatkannya, tapi kita diberikan itu dengan cuma-cuma. Kita tidak bisa berjuang untuk memilikinya, tapi tiba-tiba kita mendapatkannya. Dan di bagian yang pertama ini Paulus tulis dari ayat 1 sampai ayat 2, Paulus menegaskan, ingat loh, identitas kita ada di dalam Kristus. Kita bukan di luar Kristus. Jadi semua yang merupakan bagian di dalam bagian dari Kristus, kasih, belas kasihan, persekutuan, dan kasih mesra, itu semua bagiannya kita.
Sebagai pemuda-pemudi, engkau harus mengetahui apa yang menjadi identitasmu. Pemuda kalau tidak menyadari identitasnya, maka ketika dia melangkah, dia tidak tahu dasar pijaknya itu apa. Pemuda kalau dia tidak mengetahui identitasnya sebagai anak-anak Tuhan, dia tidak tahu ke depannya dia harus melangkah seperti apa. Dia tidak menyadari apa yang menjadi bagiannya, dan dia tidak menyadari bahwa apa yang menjadi berkatnya. Pemuda kalau dia tidak tahu dia punya identitas ada di dalam Kristus, ketika dia kecewa terhadap dunia, dia akan sangat rapuh. Dia sudah tahu dia kembali di mana. Dia sudah bisa lihat lagi di masa depan akan seperti apa, karena dia tidak menyadari identitasnya. Menyadari identitas kita di dalam Kristus itu apa, teman-teman? Menyadari bahwa ketika Tuhan mati sebagai kita. Artinya kalau kita ada di dalam Kristus, semua yang menjadi pergumulan kita, semua yang menjadi langkah hidup kita ada di dalamnya. Dan kalau dia sudah mati, dia mati untuk menebus semua bagian dari dalam kehidupan kita. Dan kalau dia sudah bangkit, maka berkat-berkat itu menjadi bagian kita. Pemuda kadang tidak menyadari itu, bahwa dia dikasihi tanpa batas, bahwa dia begitu berharga, bahwa dia diselamatkan, bahwa dia telah dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Ketika pemuda kehilangan identitasnya di dalam Kristus, dia tidak mengetahui apa yang harus saya buat untuk menyenangkan Kristus yang telah mati dan bangkit bagi saya. Hal sepele yang sulazim didengarkan, tetapi coba perhadapkan dia dengan persoalan yang di lapangan. Coba perhadapkan dia dengan persoalan yang ada di pelayanan. Kalau dia tidak paham dia punya identitas, itu saat juga hancur. Untuk itu anak-anak muda, cari, kejar, pahami benar-benar identitas kita di dalam Kristus. Ingat, identitas kita di dalam Kristus mengingatkan kita bahwa kita juga harus mengambil bagian seperti Kristus yang melayani, dan kita juga akan mengambil bagian dalam berkat-berkat kebangkitannya. Itu yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan bicara tentang bagaimana kita menanggalkan ego kita. Sama seperti tadi yang saya katakan, di dalam pelayanan akan ada berbagai macam. Mungkin ketemu beta yang berdiri di sini pun juga kadang punya ego yang besar sekali. Maksudnya beta mau yang ini, beta mau yang itu, pokoknya jangan begini, jangan begitu, dan lain sebagainya. Tapi coba satu ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu yang bertolak belakang dari ego kita, beranikah kita menanggalkan ego itu demi keutuhan bersama? Berani kau sonde? Berani kau sonde untuk kasih tanggal untuk ego? Berani kau sonde menganggap biar dia yang lebih penting, saya tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Ini bukan berarti rendah diri, bukan berarti kebebasan berguna dalam ini pelayanan, bukan. Tetapi jika ada seseorang yang mau bertumbuh dan dia diberikan kepercayaan dalam pelayanan tersebut, dukung dia. Kan dia toh menganggap lebih baik, terima dia dan rangkula dia. Toh Tuhan pun juga mengetahui segalanya. Toh Tuhan pun juga
biar orang lihat beta. So ingat nih, jangan sampai begini. Di samping itu melayani di depan Tuhan bilang begini, kasihan ini kamu begini. Dia sangat hubungan pribadi dengan beta. Kasihan ini anak dia tampil di depan, dia melayani dalam melayani, pokoknya dia sudah yang paling dalam. Tapi dia sudah ada hubungan, dia sudah ngomong di beta, dia sudah cari apa yang beta perkenankan, dia sudah penuh di dalam beta. Bayangkan Tuhan bilang begitu. Misalkan jangan sampai. Nah untuk itu sekarang anak-anak muda, kalau kita mau belajar menanggalkan ego kita, kita harus belajar bilang begini dalam hati kita, dalam pikiran kita. Bilang kepada diri sendiri, bilang terus supaya itu dia ada, bahkan dia masuk di dalam alam bawah sadar kita. Akhirnya kita terbiasa dengan itu. Saya mau melayani, biar hanya Tuhan yang tersenyum, bukan dia yang tersenyum. Karena kalau Tuhan tersenyum, itu orang juga akan tersenyum. Karena kalau kita fokus kepada Tuhan, Tuhan pun berkati akan turun untuk menyentuhkan itu hati orang-orang yang ada di sini. Jadi mulai sekarang, cara untuk menanggalkan ego adalah terfokus pada Kristus, terfokus kepada Tuhan. Biarlah apa? Biarlah kita mendapatkan makna pelayanan yang sebenarnya. Yang berikut, mengosongkan diri. Ini yang paling sulit, ini yang paling susah. Karena mengosongkan diri ini bicara tentang bagaimana seseorang itu membunuh kedagingannya. Ego itu bicara tentang daging. Saya mau A, saya mau B, saya mau C, saya, dan saya. Sedangkan Tuhan Yesus bilang apa? Kalau engkau mau mengikuti aku, apa-apa yang harus kita buat? Menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Sebelum mengikut Tuhan, yang tadi firman katakan, dia harus mengosongkan diri. Artinya apa? Dia harus menyangkal diri. Mengosongkan diri itu menyangkal diri. Menyangkal bahwa saya ini orang yang paling suka marah-marah. Saya orang yang paling suka tersinggung. Tapi berhadapan dengan satu persoalan dalam pelayanan, saya harus menyangkal itu semua. Saya bukan orang yang itu. Saya adalah orang yang bisa untuk memaklumi sesuatu. Saya adalah orang yang bisa untuk merendahkan hati saya supaya pelayanan itu tetap berjalan baik adanya. Sekalipun ketika kita menyangkal kita punya diri, kita harus menangis, kita harus sakit. Ini tuh suka itu, tapi beta harus baik-baik. Beda dengan munafik kan? Kalau munafik itu dia ada proses di belakangnya. Kalau menyangkal diri itu ada proses di belakangnya. Dia berlutut di hadapan Tuhan dan dia bilang, Tuhan tolong saya untuk saya tetap berdiri di depan. Sekalipun sakit, sekalipun saya menderita. Tapi kalau munafik itu kan sudah ada proses di belakang. Pokoknya dia lain di depan, tapi di belakang itu susah bayar. Kan sudah ada proses. Tapi kalau orang yang menyangkal diri ada proses. Dia menangis hanya di kaki Tuhan, hanya di hadapan Tuhan. Lalu dia berdiri dan dia tetap melayani. Dan bicara tentang menyangkal diri atau membunuh kedagingan ini memang sudah mudah. Anak-anak muda banyak yang gagal memahami bahwa dalam setiap pelayanannya, baik ketika dia ada dengan firman saja, dia harus bisa menyangkal dirinya. Hal-hal lain yang membuat kita terkecoh saat ibadah dan tidak fokus firman, tidak fokus menyembah Tuhan, itu sedang Tuhan sedang menguji. Tuhan sedang menguji ini anak bisa membunuh dia punya daging atau tidak. Nah, membunuh daging itu sudah mudah. Tutup sampai sakit. Coba ambil pisau atau jarum saja tusuk kita punya daging. Itu sakit sekali ya. Apalagi sampai bunuh, sampai harus sampai ada. Nah, disitulah teman-teman, bagaimana kita sebagai orang-orang muda harus mengerti konsep tersebut. Kalau kita gagal memahami konsep ini, saya kira kita akan menjadi tulang punggung gereja yang rapuh. Jangan sampai menjadi tulang punggung gereja yang rapuh karena tidak berani membunuh egonya, menanggalkan dagingnya, menyangkal dirinya. Karena ketika kita menyangkal diri, kita pikul salib. Pikul salib itu enak kok, gampang. Atau susah kok, sulit. Pikul salib itu menderita. Jadi kalau menderita dalam pelayanan, jangan cepat-cepat marah. Bersyukur di Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya mengambil bagian yang Engkau arahkan.
bahwa tulang punggung itu dia harus kuat. Tulang punggung itu memang dia harus memikul beban. Tidak ada tulang punggung yang tidak memikul beban. Biasa kalau orang yang bekerja kan ada tulang punggung dalam keluarga. Karena dia bekerja, karena dia memikul beban, makanya dia tulang punggung. Karena dia memikul beban, maka itu dia harus punya landasan yang kuat. Jangan sampai kita menjadi masa depan gereja yang gelap, bukan masa depan gereja yang terang. Karena kita tidak memahami dasar dari apa yang kita imani. Akhirnya teman-teman, pujian tadi, ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan namamu. Akhirnya, itu pujian itu mau terjadi dalam hidup kita, tidak segampang kita bernyanyi. Karena ketika kita bilang, ku mau sepertimu Yesus, Tuhan Yesus bilang begini, mari sini, pikul ini sana, mari sini, rasakan apa yang saya rasakan. Karena Tuhan Yesus disempurnakan setelah dia mengambil bagian dalam penderitaan. Karena Tuhan Yesus dia mengalami kemuliaan besar setelah dia taat dan setia dalam prosesnya yang pahit. Untuk itu pujian tadi melengkapi perenungan kita pada malam hari ini, bahwa sebenarnya menyanyikan bagikan bencana bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Kalau berani katakan, Tuhan jadikan aku sama sepertimu, maka bersiap-siaplah juga untuk menanggalkan ego kita. Bersiap-siaplah juga untuk menerima bahwa saya akan menangis, menanggung berbagai hal. Karena dalam tangisan dan penderitaan itu baru kita bisa dibentuk. Dihancurkan loh betul, baru bisa jadi bencana yang begini. Ini kan ada tanah liat. Dihancurkan dulu, dilempar-lempar dulu, baru dia dibentuk. Kalau dia sampai jadi dia terlalu noego, dia punya ada kemana, buat tambah dia sampai dia jadi seperti itu. Sama seperti hidup kita, menanggalkan ego untuk tetap mempertahankan persekutuan, itu menjadi bagian kita. Akhirnya apa teman-teman? Akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan. Ego atau mufakat, kita mau pilih yang mana? Tentu kita bilang kita akan pilih yang mufakat, biar ketemu ngomong dulu supaya ketemu punya sesuatu yang sama. Tetapi apa teman-teman? Yang sering kita lakukan adalah ego kita yang terlalu tinggi. Tapi biarlah saat ini bagian-bagian firman Tuhan mengarahkan kita, mengajak kita, menuntun kita, membimbing kita supaya dalam pelayanan kita memiliki kebersamaan itu, menjaga keutuhan di dalam persekutuan itu. Karena kita adalah tubuh Kristus. Selamat untuk bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Selamat untuk memperjuangkan ini mufakat di dalam persekutuan pemuda kita. Tuhan Yesus pemilik gereja, dia kepala pelayanan, dia memampukan kita. Amin kok? Amin. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa, kita merespon kebenaran firman. Kami mengucap syukur dengan tidak henti-hentinya di hadapan-Mu, karena firman-Mu itu luar biasa dalam kehidupan kami. Karena firman yang kami baca adalah Engkau sendiri, Allah yang merindukan kami anak-anak muda untuk bertumbuh dan berproses di dalam-Mu. Untuk itu Tuhan, mari kami mohon dengan pelas kasih-Mu, dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, taruh di hati kami, taruh di pikiran kami, dan Allah Roh Kudus terus bicara dalam hidup kami, sehingga kami anak-anak muda, kami memegang firman ini, kami pemeliharanya dalam kehidupan kami setiap hari, supaya ibadah kami, pujian penyembahan kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu, karena kami anak-anak muda melakukan apa yang menjadi kehendak hati-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, tuntun kami selalu, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih Kak Cofi Novalia Kali Saksi Psikolog yang telah membawakan firman Tuhan pada malam ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan
semua mari berdiri dan bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman kita kepada Tuhan dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Kami semua dipersilakan duduk kembali. Mari kita mengenal dalam persembahan syukur untuk kita menyanyikan pujian Allah sumber kuat.
bersyukur untuk kasih-Mu yang tak terhingga dalam kehidupan kami. Pemuda-pemudi Jemaat Gemit Benyamin Kubu. Selama 1 bulan ya Tuhan, Engkau telah menjaga dan melindungi kami semua dalam setiap tugas aktivitas pelayanan kami. Hingga Tuhan telah mengumpulkan kami semua ada dalam rumah-Mu yang boleh beribadah. Kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami telah bernyanyi dan kami juga telah mendengar akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Kakak Jafri. Kami juga telah memberikan korban syukur kami, persembahan yang telah kami berikan Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan ada dalam penghujung ibadah kami. Kami bersyukur dan kami terima kasih karena Tuhan telah ada bersama-sama dengan kami. Tuhan telah memberkati dan kuduskan ibadah kami. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan untuk semua kami, pemuda-pemudi yang hadir pada malam hari ini maupun yang tidak hadir. Kami semua memiliki pergumulan kami masing-masing, dengan kepala tertunduk dan hati terangkat kepada Tuhan. Kami berseru-seru, kami menyampaikan setiap keluh kesah, kami menyampaikan setiap pergumulan kami Tuhan. Pergumulan lewat pendidikan kami, pergumulan lewat pekerjaan kami, pergumulan dalam mencari pekerjaan, pergumulan lewat sakit penyakit yang kami alami, cita-cita harapan kami, masa depan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak bosan-bosan mendengar setiap doa kami, setiap seruan kami. Melainkan Tuhan boleh menjawab seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk teman-teman pemuda-pemudi yang mengalami hari sukacita, yang dimana Tuhan Kau berkenan memberikan pertambahan usia kepada pemuda-pemudi yang mengalami pertambahan usia. Kami tidak menyebutkan satu persatu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan memberkati setiap anak-anak lewat pertambahan usia. Tuhan memberkati masa mereka, pelayanan mereka, kehidupan mereka, dan setiap pergumulan mereka. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk semua pemuda dari rank 1 sampai 17. Kami berdoa Tuhan untuk kepengurusan pemuda Jemaat Benyamin Kubu, dari PP, pengurus inti, pengurus bidang, pengurus wilayah, bahkan yang paling terkecil, pengurus pelayanan. Semua kami Tuhan yang memberi diri dalam pelayanan Tuhan, Engkau melihat, Engkau memberkati kami. Biarlah semua pelayanan yang kami berikan kepada Tuhan semata-mata bukan untuk kami mencari nama, untuk meninggikan nama kami sesuai dengan firman yang telah kami baca dan kami dengar, melainkan Tuhan semua yang kami berikan semata-mata untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk semua program pelayanan kami, baik yang sudah berjalan maupun yang belum berjalan. Kami berterima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan semua program pelayanan kami, ibadah-ibadah kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua teman-teman penata layanan, teman-teman wilayah 3. Mereka telah berlatih dari awal sampai dengan malam ini Tuhan. Mereka telah menampilkan yang terbaik, teman-teman pemusik, teman-teman MC WL,
juga berdoa untuk akan Cafi yang telah memberkati kami semua dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hamba-Mu Tuhan memberkati dalam tugas dan pelayanannya sebagai seorang Cafi di gereja kita itu. Tuhan memberkati hamba-Mu dalam setiap langkah hidupnya. Bapa, dalam keadaan sobat semua yang kami sampaikan, kami serahkan sempurnakan doa dan doa sekali kami naikkan. Terima kasih Tuhan, masih banyak yang kami sampaikan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan mengetahui setiap isi hati, setiap doa yang kami lakukan. Ini doa kami, ini sempurnakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih kami sayang kembali dalam worship yang sekali. Untuk itu kami akan ada dalam pembicaraan dan doa tutup. Kami mengangkat satu pujian pilihan. Kita sama-sama
semua yang sudah hadir dalam ibadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati selalu. Teman-teman jangan beranjak pulang dulu, karena masih ada beberapa rangkaian acara lagi yang masih harus teman-teman ikuti. Sebelum akhirnya nanti kita akan foto bersama teman-teman. Mohon jangan beranjak dari ruangan dulu. Ya, kalau sudah teman-teman bisa duduk kembali, karena setelah ini kita akan bersama-sama menyaksikan penyerahan LPJ oleh tim Kar Prosesi Paskah kepada pengurus pemuda Jemaat Benyamin Oyebuku. Untuk itu kepada kakak yang sudah ditunjuk Kabilsan dan teman-teman pengurus disilakan. Baik, salam. Baik, ulang ya. Salam. Benyamin. Baik, mewakili teman-teman tim kerja partisipatif prosesi Paskah Pemuda ini Jemaat Benyamin Oyebuku dengan nama Tuhan Yesus, beta mewakili teman-teman menyerahkan laporan pertanggungjawaban untuk dipergunakan sebagaimana mestinya untuk pelayanan Pemuda Benyamin Oyebuku. Salam. Benyamin. Baik, yang pertama-tama puji syukur kepada Tuhan sebagai kepala pelayanan karena berkat anugerah Tuhan untuk pelayanan semua dari bulan lalu sampai pada ibadah malam hari ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih untuk teman-teman tim care ya yang membantu berdoa menjalankan ini kegiatan, walaupun sebenarnya kegiatan tidak diprogramkan, tapi karena permintaan dari gereja merespon surat dari sinode sehingga akan berupaya dengan segala kekurangan, dengan segala kendala untuk menjalankan ini. Minta langsung saya terima kasih Kabisa dan saya sudah kembali ke tempat tugas pelayanan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah membantu. Mungkin sekalian minta menyampaikan beberapa hal yang akan kita wartakan. Yang pertama, terima kasih untuk kakak Safi, kakak Nova yang telah firman memberikan berkat luar biasa oleh firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kakak dalam setiap kerja pelayanan. Berikut terima kasih untuk teman-teman wilayah 3, kakak Esti bersama teman-teman yang sudah mempersiapkan pelayanan yang malam. Walaupun terkendala dengan satu latihan gereja, tapi semua bisa berjalan dengan baik di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih. Berikut terima kasih untuk teman-teman di musik, kakak Iki, kakak Glenn dan teman-teman yang selalu mendukung di pelayanan. Terima kasih Kak Willy, Kak Ciri dan teman-teman multimedia. Terima kasih teman-teman. Berikut untuk bulan depan ibadahnya penata layar dan teman-teman wilayah 4. Ada kok teman-teman wilayah 4 siap. Teman-teman kayak teman-teman siap di bulan depan. Ingatkan untuk kita semua kalau serta kemarin bisa. Terima kasih untuk ini pelayanan bulan lalu, semua pelayanan bulan lalu bisa berjalan dengan baik. Masih ada satu kendala pelayanan yang belum berjalan dengan baik, yaitu pendataan pemuda belum selesai. Mungkin nanti kita koreksi kembali untuk teman-teman pengurus wilayah agar bisa mendukung ini pendataan, karena sesungguhnya pendataan ini penting. Sejauh ini baru wilayah 2 yang kumpul, yang pengurus inti wilayah 1, 3 dan 4 mungkin masih dalam masa pendataan.
kiranya ini menjadi pelajaran bersama baik kami sebagai pengurus maupun teman-teman agar menghadapi kegiatan-kegiatan ke depan kita semakin bertumbuh bersama-sama mengangkat pelayanan dan meningkatkan iman percaya kita masing-masing sebagai pemuda Kristen. Ingatkan kembali bahwa ibadah minggu depan akan berlangsung di wilayah masing-masing. Ini sangat diharapkan untuk teman-teman yang akan bertugas supaya bisa hadir pada pembahasan setiap hari Minggu. Ini partisipasi di pembahasan firman dan latihan liturgi ini semakin menurun. Untuk itu kita harap teman-teman di wilayah tetap menyerahkan supaya teman-teman semua bisa ada di hari Minggu setelah kebaktian kedua. Untuk itu kita minta terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Semua yang ada nih kalau bisa bulan depan tetap ada, dan bulan depan wilayah 4 bisa mempersiapkan atau dari wilayah-wilayah yang lain juga tetap partisipasi untuk hadir. Akhir kata dari ini semua mengucapkan terima kasih dan mengundang teman-teman semua maju ke depan, sekalian teman-teman penata di musim untuk kita dokumentasi sama-sama. Karena ini sudah jam 9:10. Mari. Terima teman-teman yang masih di bangku kursi harus teman-teman